Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Siska Bercerita. Saya mau cerita tentang ada satu orang datang ke warung saya terus tanya, di sini bisa terima transfer uang ya? Iya, saya bilang kebetulan di sini memang agen. Terus orang itu kisaran umur 30-an atau 40 lah kayaknya gitu. Lebih tua dari saya sih. Terus saya bilang, Bapak mau transfer? Bisa, saya bilang. Mau transfer berapa? Ke bank apa? Terus dia jawab, ada ini nomornya. Saya mau tanya dulu, dia bilang. Jadi ceritanya uh, beliau itu ya yang bercerita ya teman-teman. Dia bilang saya ada dapat SMS. Orang ini tuh kayaknya orang kampung gitu deh. Terus dia cerita sama saya ada dapat SMS dia bilang. SMS pinjaman online. Jadi bisa cair 20 juta. Terus atas nama saya tanya aplikasinya atas nama apa? Dia bilang nggak pakai aplikasi C. Loh, jadi Bapak tahu tahu ini tahu ada pinjaman ini dari mana? Dia bilang dari SMS C, saya dapat SMS. Oh, dia nggak ada suruh, dia nggak ada ini, saya tanya ya, nggak ada suruh kita install aplikasi apa gitu di HP, nggak pakai aplikasi C, dia bilang. Saya udah balas dia bilang. Terus orangnya udah balas lagi, dia bilang minta persyaratan berupa biasalah segala KTP, KK apa kan nomor-nomornya gitu. Udah dia kirim ke orangnya, katanya saya udah apply, maksudnya data saya udah saya kirim C. Nah, jadi dari mereka sana dia bilang minta biaya administrasinya 200.000 dikirim C, dia bilang gitu. Terus saya bilang, orangnya itu bilang dari pihak yang SMS dia itu minta biaya administrasi 200.000. Terus saya mau kirim uangnya ini C, dia bilang gitu. Loh, kok belum apa-apa udah minta administrasi? Saya bilang kan, kalaupun biasanya ada sih administrasi mungkin, tapi saya juga nggak pernah punya pengalaman pinjaman online gitu Pak, saya bilang gitu. Terus dia bilang, tapi dia minta biaya adminnya dikirim dulu C. Saya bilang, biasanya sih setahu saya misalnya kita pencairan 1 juta, itu uangnya itu nggak masuk ke kita itu 1 juta. Sepengetahuan saya nggak punya pengalaman ini ya, tapi saya pernah dengar dari cerita teman-teman di video YouTube atau yang aplikasi yang lain ya. Jadi dia bilang orangnya minta kirim dulu uangnya. Saya bilang mending nggak usah deh Pak, ini udah pasti penipuan. Percuma aja lah Bapak kirim, palingan juga nggak mungkin lah tuh lewat SMS, nggak mungkin, saya bilang. Pasti ini murni memang pure penipuan, saya bilang gitu. Udah saya wanti-wanti padahal. Terus saya bilang jangan deh Pak, mending uangnya Bapak pakai untuk jajan anak aja, atau Bapak belikan untuk Bapak belikan rokok atau beras di rumah lah. Terus dia bilang, tapi C, saya perlu banget C, ini bisa cair 20 juta, dia bilang gitu. Pikiran saya kan ya, kok nggak ada aplikasi, nggak ada apa, kita nggak kenal, masa bisa cair aja 20 juta tuh? Nggak ada yang mungkin, nggak mungkin semudah itu
di dunia ini tuh nggak ada yang semudah itu, setahu saya gitu teman-teman. Terus dia masih nggak percaya, dia masih ngotot. Dalam pikiran saya, wah orang ini, terus saya mau nggak mau bilang gini aja deh, saya udah ingetin bapak kalau ini tuh bapak pasti kena tipu, dan kalau uang bapak nggak dikirim, bapak udah pasti kena tipu gitu. Terus nanti, ataupun bisa-bisa nanti dia malah minta biaya lain lagi, minta bapak kirim lagi. Jadi karena saya udah kasih tahu, kalau bapak mau kirim, bapak kirim. Tapi saya yakin 100% ini penipuan. Saya udah kasih tahu begitu. Terus dia bilang, udah lah nggak apa-apa lah, dia bilang. Saya coba kirim lah. Kalau memang habis ini dia minta kirim lagi, saya nggak akan kirim. Dia bilang gitu. Saya bilang, ya udahlah, yang penting saya udah ingatkan ya Pak. Saya bilang gitu. Saya udah ingatkan, dan kalau memang uangnya nggak balik, ini resiko bapak ya. Bapak pun gimana ya, bapak pun nggak boleh kecewa, saya bilang gitu. Karena saya udah ingatkan, bapak nggak mau dengar. Terus dia bilang, nggak apa-apa deh Ceh, kirim aja. Dalam hati saya, ya kok udah dikasih tahu ini tuh pasti penipuan, masih aja ngotot mau kirim uangnya. Kok berharap benar dia itu gitu loh. Pikiran saya ini, percaya deh teman-teman, di dunia ini nggak ada yang mudah semudah itu. Mungkin dia juga dalam pikiran, saya berpikir orang ini palingnya mikir, seandainya kalau beneran cair uang 20 juta ini, mana mungkin dia bisa nagih saya. Kalau saya nggak mau bayar juga, dia mau ngomong apa? Saya kan di kampung, dia mau cari saya kemana? Mungkin pikirannya gitu teman-teman. Dia mikirnya itu semudah itu orang bakalan cairin uangnya. Terus uang sebesar itu ya teman-teman, jangankan 20 juta ya, kita aja kadang, pernah saya cerita di channel saya ini kan, orang itu belanja uangnya kurang dan akhirnya dia ngutang saya. Itu aja, aduh, rasanya putus asa saya. Itu aja rasanya lama dia bayarnya. Biasanya orang di kampung itu gitu teman-teman, agak kurang, nggak semua orang sih, saya nggak judge semua orang, tapi kebanyakan itu kurang jujur ya mereka itu ya teman-teman. Kalau udah soal hutang piutang itu, kalau mereka bilang besok, itu sudahlah, mending nggak usah dikasih daripada kita yang sakit hati menunggunya. Jadi saya punya pikiran gitu, jangan-jangan dia berpikir kalau ini tuh mudah sekali. Terus kalau nggak mampu bayar pun, orang mau cari saya kemana, saya ini kan di pelosok gitu. Padahal dia yang udah duluan rugi kirim uang 200 ribunya. Kalau memang barang itu ada kan, ya tinggal dia potong aja dari 20 juta terus kirim ke kita kan. Tapi kan ini enggak, dia minta adminnya dulu. Ya itu pasti udah penipuan lah, kenal pun enggak. Semudah itu dia kirim uangnya. Oke, sekian dulu cerita dari saya teman-teman. Ini sekedar untuk pelajaran teman-teman, pelajaran kita bersama. Kalau jangan menganggap sesuatu yang ada di dunia ini tuh mudah. Kita aja nggak mudah untuk meminjamkan orang lain, apalagi orang lain terhadap kita teman-teman. Jadi saya rasa nggak ada yang mudah di dunia ini. Oke, sampai jumpa kembali di Siska Bercerita di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe